Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Raihan dan ini teman saya Saudin Kennedy Mansyah. Kami dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nasional. Kami akan membawakan materi pengembangan kawasan agribisnis hortikultura. Maksud dengan sistem agribisnis adalah rangkaian dari berbagai subsistem penyelesaian prasarana dan sarana produksi. Subsistem budidaya yang menghasilkan produk primer, subsistem industri pengolahan atau agroindustri, subsistem pemasaran dan distribusi, serta subsistem jasa pendukung. Bagi Indonesia, pengembangan usaha pertanian cukup prospektif karena memiliki kondisi yang menguntungkan, antara lain berada di daerah tropis yang subur, keadaan sarana prasarana cukup mendukung, serta adanya kemauan politik pemerintah untuk menampilkan sektor pertanian sebagai prioritas dalam pembangunan. Tujuan dan koperasi serta mengembangkan kemitraan usaha dengan visi mewujudkan kemampuan berkompetensi merespon dinamika perubahan pasar dan pesaing, serta mampu ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Departemen Pertanian 2005, komunitas hortikultura merupakan sangat prospektif, baik untuk mengisi kebutuhan pasar domestik maupun internasional, mengingat potensi permintaan pasarnya baik dalam maupun di luar negeri besar dan nilai ekonominya tinggi. Tanaman hortikultura bukan hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga terkait dengan kesehatan dan lingkungan. Secara fungsi itu sederhana dan yang tinggi, serta pendapatan cash petani. Perdagangan ikan tanaman hortikultura adalah kegiatan yang menghasilkan produk tanaman sayuran, tanaman buah, pangan nasional. Sedemikian hingga setiap peningkatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura secara otomatis juga akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Kedua program tanaman pangan dan hortikultura sangat berpengaruh dalam menekan laju inflasi, yang oleh karenanya pembangunan pertanian ini akan membantu memantapkan stabilitas ekonomi nasional. Keempat, peningkatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura ini bisa berperan penting dalam mendorong sektor industri dan ekspor, serta mengurangi impor produk tanaman pangan dan hortikultura yang pada gilirannya akan menekan pertanian di masa mendatang. Mutlak memerlukan reorientasi pemikiran dalam pelaksanaannya. Pembangunan pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan dan hortikultura, diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan yang tidak hanya bertumpu pada persoalan produksi semata-mata, tapi lebih berwawasan kepada peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan prioritas utama kepada produksi, pelestarian sumber daya dan swasembada pangan, serta agribisnis yang berwawasan lingkungan. Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan agribisnis karena yang pertama, memiliki lahan yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pasar sarana pertanian maupun pasar jasa pelayanan. Yang ketiga, memiliki kelembagaan petani atau kelompok koperasi asosiasi yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi juga sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis. Keempat, memiliki balai penyuluhan pertanian yang berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis atau KKA, yaitu sebagai sumber informasi agribisnis. Keempat, percontohan usaha agribisnis dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.